Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Terutama yang bisa kita ulang-ulang adalah rahmat Allah berupa iman yang ada di dada kita ini. Iman yang Allah tanamkan di hati kita ini adalah karunia yang paling besar yang bedakan antara kita dengan binatang, ya. Sehingga kita tahu arah hidup kita kemana dan bagaimana menjalani hidup itu. Dengan demikian maka perlu tiap saat kita ini mengisi hati kita dengan dua hal, yaitu menguatkan iman dan menambah ilmu. Karena dengan dua hal inilah maka manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka faktor iman dan ilmu ini menjadi faktor pondasi. Karena apapun juga nggak bisa lepas daripada ilmu, dan ilmu itu adalah apa yang datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Apalagi menjelang Ramadan besok ini. Jangan sampai kita tanpa ilmu. Sehingga Allah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dua, iman dan ihtisab. Karena ada orang berpuasa tanpa iman, bukan karena iman tapi karena ikut-ikutan, karena riya, ingin dilihat oleh orang. Ini hilang sama sekali, enggak ada nilainya. Atau dengan iman cuma tidak ihtisab. Enggak ada harapan dengan datangnya Ramadan itu. Dia kecilkan makna Ramadan di dalam hatinya. Padahal Allah sedang mencurahkan, memanjakan hamba-hambanya yang beriman dengan semua rahmat Allah yang besar-besar, termasuk utaqo, dibebaskan seseorang hamba daripada daftarnya dari api neraka. Kemungkinan untuk masuk neraka itu dihapus oleh Allah. Itu ada di bulan Ramadan. Maka kita harus hati kita ini diisi dengan dua hal, penguatan iman dan menambah ilmu, sehingga kita jadi kontrol diri itu kuat. Kalau sudah ada iman yang kokoh di hati, ada ilmu, ada ihtisab, maka orang itu bergerak secara internal. Faktor pendukungnya, pendorongnya itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi kalau faktor imannya lemah, faktor ilmunya lemah, akan banyak ikut-ikutan. Ya, goyang dia. Kemana angin bertiup, begitulah dia itu akan condong. Orang sedang bergaya ke kanan, orang sedang bergaya ke kiri, enggak kokoh.
Kenapa? Karena di dalam hatinya lemah dalam aspek keimanan dan keilmuan. Tapi kalau orang kokoh aspek keimanan dan keilmuannya, maka semua geraknya itu adalah faktornya internal dari dalam, kontrol dirinya dari dalam. Bukan karena tren-tren kekinian, bukan. Tren kekinian gaya baju begini semua. Nanti ganti begini ya. Sehingga kadang-kadang agama itu malah kemudian beralih menjadi simbol-simbol pakaian. Jadi kalau begini gayanya orang NU nih, kalau begini gayanya Muhammadiyah nih, kalau begini akhirnya menjadi sebuah ciri khas praktek keorganisasian yang kemudian itu seakan-akan mewakili sebuah pemahaman, menjadi kacau. Ya, kenapa? Karena faktornya eksternal, ikut-ikutan, bukan internal. Kalau internal enggak kokoh, berdasarkan kepada iman dan ilmu. Jadi apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, dia tidak pernah kehilangan jati dirinya. Ini penting ikhwafillah, agar karena besar dari Allah berupa iman ini dan kesempatan mencari ilmu betul-betul kita optimalkan dalam hidup ini, sehingga kita memiliki satu sikap yang jelas, tidak mudah goyah oleh situasi. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab jenazah ini. Ada istihbabud du'a'i wal istirja' indal maut. Sunnahnya mendoakan dan beristirja' dan mengucapkan istirja' indal maut ketika meninggalnya seseorang. Bagaimana keterangannya? Yustahabbu an yastarji'al mu'minu, disunahkan seorang yang beriman untuk istirja' wa yad'ullaha, dan berdoa kepada Allah inda mauti ahadi aqaribih saat meninggalnya seseorang di antara sahabat karibnya atau kerabatnya. Ketika meninggal salah seorang kerabatnya, maka disunahkan untuk istirja' dan mendoakan kepadanya bil ati, dengan hal berikut. Yang pertama adalah berdasarkan hadis rawa Ahmad wa Muslim, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, qalat, berkata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang hamba yang ketika kena musibah, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati. Sabda Rasulullah, tidak ada seorang hamba pun ketika Allah berikan musibah, Allah kenakan musibah kepadanya, kemudian dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya istirja'. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, pulang. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini artinya adalah kami semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Berarti anak itu bukan milik orang tuanya, ya. Harta kita bukan milik kita secara apa? Hakiki. Secara hakiki. Milik Allah semuanya, langit dan bumi. Maka ketika anak kita meninggal dunia, pulang kepada pemiliknya. Orang tua meninggal dunia, pulang kepada pemiliknya. Harta kita tiba-tiba tidak ada, ya diambil oleh pemiliknya. Maka musibah apapun, bukan hanya musibah meninggal dunia, musibah itu, ya. Orang terantuk batu kakinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dulu orang itu beranggapan kalimat istirja ini hanya khusus kalau ada orang meninggal dunia.
Sehingga ketika ada kucing mati yang disayang oleh keluarganya, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya sedang sedih, kucing saya mati. Orang ketawa, kok kucing saya mati, inna lillah. Atau orang yang punya satu-satunya sapi mati, sapinya itu harta bagi dirinya, dia beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu benar kata musibah. Atau kena sakit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak mesti harus kepada hal-hal yang bersifat kematian. Istirja ini musibah apa saja. Musibah idza asabathum musibah, ketika mereka ketimpa musibah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa. Nah, ada dua ini. Ada istirja dan ada doa. Doanya apa? Yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Tidak ada seorang hamba pun yang ketika ketimpa musibah, kata Nabi, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istirja namanya. Dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah saya pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik dibandingkan musibah ini. Jadi istirja dan doa. Sudah hafal doanya, Pak? Ya, kalau istirjanya hafal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting ini. Tiap saat kan kita kena musibah ya. Karena hidup adalah musibah, bala. Allahumma jurni. Coba Pak, sama-sama ibu-ibu juga. Allahumma jurni fi musibati. Hafal? Coba ulang lagi. Fi. Oke, artinya adalah ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Diulang lagi coba. Oke, hafal ya. Kalimat berikutnya adalah wakhlufli. Wakhlufli khairan minha, dan gantilah ya Allah untuk diriku yang lebih baik daripada musibah itu. Udah hafal? Wakhlufli khairan minha. Lagi khairan. Ulang dari awal. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Pendek kan doanya kan? Jadi kena musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya, pakai kha ya, khalifah itu, makanya khalifah itu artinya apa? Bukan pemimpin, khalifah itu artinya pengganti. Khalifah wakhlufli, gantilah ya, gantilah. Maka khalifah Nabi itu artinya bukan pengganti Nabi, bukan apa, bukan pemimpin Nabi, pengganti Nabi dalam memimpin umat. Tuh khalifatun Nabi. Khalifah apa? Pemimpin. Kalau khalifatun Nabi, pemimpin Nabi jadinya. Wakhlufli, pakai kha ya. Gantilah untuk diriku khairan, lebih baik minha, dibandingkan musibah itu. Kayak gitu. Jadi dahului dengan kalimat istirja dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan kami pahala dalam musibah ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Gantilah untukku dengan yang lebih baik. Ini Nabi ngajarkan siapa? Ibu Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia. Maka kemudian kata Nabi, illa ajarhullahu ta'ala fi musibati, kecuali pasti Allah akan memberikan pahala pada musibah yang dia dapati itu, yang menimpa dirinya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik dibandingkan musibah itu. Ya.
Kemudian qalat berkata Ummu Salamah, falamma tufiya Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah SAW, maka aku katakan, aku ucapkan dengan ucapan yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah menggantikan untuk diriku suami yang lebih baik dibandingkan suami yang meninggal dunia Abu Salamah. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengucapkan kalimat tadi, diganti oleh Allah. Ternyata Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas lebih baik. Siapa yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini namanya istirja dan doa. Istirja'nya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Yang begini-begini mesti dihafal, Pak. Ya. Ini kalimat apa? Kalimat kerasulan, kalimat nubuwah. Ya, ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita baca terjemahannya? Bisa saja, cuma kan jadi kalimatnya bukan lagi kalimat seperti kalimat yang keluar daripada lisan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Nabi itu enggak berbicara daripada hawa nafsunya. Apa yang Nabi ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak bicara daripada kemauan dirinya, apa yang beliau ucapkan wahyu dari Allah. Sehingga kalimat-kalimat begini kalimat wahyu. Ya, kalimat wahyu. Karena wahyu itu ada dua, ada yang Quran, ada yang hadis. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sehingga disunahkan mengucapkan istirja dan berdoa ketika kena musibah. Yang kedua, wa fit Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari, adalah riwayat daripada Imam Tirmidzi daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza mata waladul abdi, jika meninggal dunia anak hambaku, qala Allah taala lil malaikatihi, qala Allah taala li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya. Ini dialog. Kalau anak seorang hamba, anak itu kan berarti masih kecil, kemudian lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya orang tuanya karena lucu-lucunya anak ini, kemudian meninggal dunia, maka terjadi dialog antara Allah dengan malaikatnya. Apa kata Allah? Qabattum walad abdi. Kata Allah, apakah kalian mengambil ruh anak hambaku? Qabattum walad abdi, apakah kalian mengambil ruh anak hambaku? Fayaqulun, para malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Fayaqulu, maka Allah berkata lagi, qabattum samrata fuadi, kalian mengambil bunga hatinya, hiasan jiwanya. Fayaquluna, maka malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Allah bicara lagi, fayaqulu, Allah berfirman, famadza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya kalian cabut, ketika buah hatinya kalian cabut. Maka kata malaikat, fayaquluna, malaikat berkata, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Wastarja, dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ada kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan sesuatu yang dohirnya musibah itu kadang-kadang hakikatnya adalah rahmah. Seperti kasus tsunami di Aceh itu. Di Aceh itu bertahun-tahun terjadi kezaliman demi kezaliman. Ya, penembakan. Ya, saudara Islam itu pemerkosaan, perang saudara bertumpuk. Kemudian datanglah musibah berupa tsunami sehingga banyak meninggal dalam keadaan tenggelam. Nah, kita lihat baca bagaimana orang muslim yang sedang tidak maksiat meninggal tenggelam.
Kedudukannya sama dengan kedudukan syuhada. Ini kadang-kadang dohirnya adalah musibah, hakikatnya adalah rahmat. Maka kita memuji Allah ala kulli halin dalam segala situasi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi. Maka ketika Allah kemudian mencabut buah hati seorang hambanya, kemudian terjadi dialog antara Allah dengan malaikat-malaikatnya, apakah kalian mengambil anak hambaku? Iya ya Allah. Apakah kalian mengambil bunga hatinya? Iya ya Allah. Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian mengambil ruhnya, ruh anaknya? Maka kata malaikat, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Wastarja'a, dia ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar ya Allah bahwasanya apa yang dia miliki bukan miliknya. Dia sadar ya Allah bahwasanya apapun yang dianggap miliknya bukan miliknya tapi milikmu. Maka diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat tauhid, Pak. Ini kalimat keimanan. Sehingga orang itu di saat-saat detik yang amat kritis, dia sadar betul bahwasanya apa yang dianggap miliknya ternyata bukan miliknya, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalau sedang berduka begini, dia ucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata malaikat, dia memujimu ya Allah, padahal buah hatinya sedang dicabut. Dia ucapkan kalimat istirja. Dia mengatakan inna lillahi, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku ini sebuah rumah, sebuah istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama istana itu adalah istana alhamdu. Qala hadisun hasan, kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang bagus. Ya. Jadi orang-orang yang kena musibah mengucapkan apa? Istirja, maka nanti akan dibangunkan istana, nama istana apa? Istana alhamdu. Kata Allah, sammuhu baital hamdi. Kasih nama itu istana alhamdu. Jadi orang mukmin itu nggak ada yang buruk bagi dirinya. Dapat musibah, istirja, kebaikan bagi dirinya. Dapat rahmat, bersyukur, kebaikan bagi dirinya. Makanya nikmat paling besar itu adalah nikmat iman, dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Maka bicara iman ini nggak boleh bosan, karena ini perkara besar. Bicara uang saja kita nggak bosan-bosan. Bicara uang nggak bosan-bosan. Padahal kita tahu ya fungsinya uang paling begini. Sebentar dipegang, sebentar habis, pegang lagi, habis lagi. Itu. Kita udah senangnya bukan main. Ini kita bicara iman. Yang musibah saja ada kebaikan di dalamnya, rahmat ada kebaikan di dalamnya. Dan ini enggak terjadi kecuali karena iman. Maka membicarakan iman sebagai karunia besar daripada Allah, ini harus selalu kita lakukan agar kita tahu betapa agungnya karunia iman ini, betapa besarnya karunia iman ini. Dan kita mesti harus memperbaiki iman ini, jangan sampai kena kotoran-kotoran iman. Ibnu, bangunlah oleh kalian li abdi, untuk hambaku ini, baitan istana fil jannah, di surga. Wasammuhu, dan kasih nama itu istana baital hamdi, dengan nama istana alhamdu. Begitu ya. Musibah sakit ya. Ada sakit karena penyakit, ada sakit karena apa, kepukul ya, ketentuk batu, apa sih? Karena kata Nabi, tidak ada satupun musibah yang menimpa hamba beriman di muka bumi ini sampai kaki yang terantuk batu, terantuk akar pohon, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya.
Kita sehat, kadang-kadang orang tua sakit, kita sehat, istri sakit, kita sehat, anak sakit. Itu bagian musibah. Musibah semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu hadis yang kedua, bicara masalah apa? Masalah istighfar dan doa. Jadi ketika anaknya meninggal dunia, kata malaikat, dia memujimu ya Allah, dia mengucapkan istirja. Maka kata Allah, bangunkan malaikat di surga untuk dia istana yang bernama istana Alhamdulillah. Khusus bagi orang-orang yang begini. Khusus bagi orang-orang yang ketika Allah berikan musibah, dia beristirja dan enggak lupa terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati juga Pak ya untuk memilih bahasa itu ya. Karena ada kejadian begini, ini penting, namanya fikih dakwah ya. Bapak-bapak kan sudah ngaji nih. Tahu bagaimana pentingnya hamdalah dan kemudian istirja. Itu tahu. Nanti ngolahnya ke masyarakat, bahasanya harus hati-hati. Ini yang kata Nabi dikatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah pada manusia, bicara Quran, bicara hadis pada manusia, ini takar. Siapa yang kita ajak bicara itu? Ukur akalnya, ukur ilmunya. Jangan sampai salah menggunakan kalimat. Walaupun benar kalimatnya. Sebuah kejadian ini saya akan contohkan saja. Ya. Ada mungkin ya katakanlah ustadz ya di kampung. Pulang dari pesantren begitu, ada jamaahnya, anaknya 2 tahun meninggal dunia. Maka dia kepingin menyampaikan kalimat ini. Ya. Menyampaikan kalimat ini. Si ustaz ini juga punya anak juga. Udah punya berkeluarga. Dia datang ke rumah temannya ini. Dia mengucapkan kalimat takziah. Datanglah istri si temannya ini dalam keadaan menangis, sedih, perempuan. Anaknya sedang lucu-lucunya, anak pertama lagi, satu-satunya lagi. Meninggal dunia. Tentu dia dalam keadaan gundah bukan main. Dia ucapkan ini. Dia kepingin mempraktikkan hadis ini. Dia bilang, "Ibu, alhamdulillah, berbahagialah ibu dengan musibah ini, yang senang hati ibu, yang senang itu, yang senang karena Allah akan balas dengan kebaikan itu." Si ibu ini belum nyantol pikirannya gimana anak mati suruh senang. Karena suruh senang bahasanya, maka dia menjawab, "Iya Ustadz, hati saya akan saya senang-senangkan, mudah-mudahan anak Ustadz mati semuanya biar Ustadz senang," katanya. Salah tangkap. Salah tangkap. "Iya Ustadz, kalau saya suruh senang, mudah-mudahan anak-anak Ustadz mati semuanya biar senang," katanya. Ini salah bahasa. Makanya kata Nabi, bahasa Quran dan bahasa hadis ini pilih kalimatnya sebagai masyarakat itu. Apa yang kira-kira bisa masuk ke dia? Karena orang itu ilmunya berbeda. Ketika dia bicara kepada temannya yang laki-laki itu, ini gelombangnya sama, enggak ada masalah. Ketika kalimat yang sama diucapkan ke istrinya, ini problem. Tuh, dianggap mensyukuri atas meninggalnya anaknya tadi. Bukan bentuk apa? Berbela-sungkawa, bukan bentuk takziah, tapi bentuk syukur. Anak saya mati suruh senang, kata dia. Maka dibalas oleh dia, "Ya Ustaz, kalau suruh senang, mudah-mudahan anak Ustaz mati aja semuanya, biar tambah senang." Salah paham. Ini namanya fikih dakwah.
Maka pilih kalimat yang kira-kira mewakili itu Quran, mewakili hadis yang kira-kira ketangkep oleh dia. Jadi penting pilihan-pilihan kata ini sampai di masyarakat, dan Nabi mengatakan khatibun nas, berbicaralah kepada manusia ala qadri uqulihim, berdasarkan kemampuan akalnya. Jadi kalimat-kalimat ini enggak keluar daripada Quran dan Sunnah, tapi bahasanya sudah disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Penting ya. Salah memilih kalimat walaupun benar, enggak tepat, bisa jadi musibah tersendiri itu nanti. Ini di lapangan itu ada fiqh dakwah, tata cara berdakwah. Kemudian yang ketiga, wa fil Bukhari an Abi Hurairah, dari Al-Imam Bukhari, ini disampaikan oleh Imam Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, berarti hadis qudsi. Apa firman Allah? Ma li abdil mu'min, tidaklah bagi hambaku yang beriman, indi, di sisiku, jazaun, pahala. Kalau terjemahkan bebas, tidak ada pahala di sisiku untuk hambaku yang beriman. Ini kalimat dimulai dengan kata-kata tidak. Dalam kajian kita yang lalu, dalam grammar bahasa Arab, apabila kalimat dimulai dengan tidak, kemudian diikuti dengan kata-kata kecuali, hanya punya makna satu-satunya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ini namanya linafsil jinsi, penghilangan segala bentuk ketuhanan, illa ala isbat, penetapan hanya kepada Allah. Ini di dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Nah, apabila kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia, dimulai kata-kata tidak. Illa, kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Berarti kita ini 24 jam harus memiliki nilai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis ini. Mali abdi, tidak ada untuk hambaku al-mu'mini, yang dia itu beriman, indi, di sisiku, jazaun, pahala, idza qabattu safiyahu, ketika aku ambil kekasihnya, orang yang dia cintai, min ahli dunya, di kalangan penduduk dunia ini. Siapakah safiyahnya? Bisa jadi yang maksud adalah anaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi saudara, siapa saja yang dia cintai. Tidak ada seorang pun, tidak ada untuk hambaku yang beriman pahala di sisiku ketika aku ambil orang yang dia cintai dari ahli dunia ini, summah tasabahu, kemudian dia ihtisab, bersabar, mengucapkan istirja, illal jannah, kecuali balasannya adalah surga. Tidak ada balasan di sisiku kecuali surga, maka balasannya hanyalah surga. Ketika seseorang yang diambil oleh Allah, orang yang dicintai, ya, atau dalam bahasa sekarang orang yang menjadikan sandaran hidupnya, tuh, walaupun sandaran hidup itu nggak boleh kepada makhluk, Allahus Samad, harus kepada Allah SWT. Ya. Kemudian diambil oleh Allah, Allah ingin beritahu kepada dia bahwasanya sandaran hidup itu bukan makhluk tapi Allah, dan dia ihtisab, sabar dan mengharap-harap karunia Allah, maka balasannya adalah surga. Yang keempat, wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fi qaulillahi ta'ala, dan firman Allah SWT. Ini Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah SWT. Apa yang dimaksud adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. Di mana Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu orang-orang yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau apa lengkapnya ayat adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang ketika Allah berikan musibah kepada mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang ini kata Allah ulaika alaihim, mereka itulah akan mendapatkan salawatun min rabbihim, salawat dari Allah, wa rahmah, dapat rahmat dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Qala, berkata Ibnu Abbas, akhbarallahu azza wa jal, Allah telah mengabarkan, Allah yang maha agung, yang maha tinggi mengabarkan, annal mu'mina, bahwasanya orang mukmin idza sallama li amrillah, ketika dia menerima keputusan Allah, wa raja'a wastarja'a, kemudian dia mengucapkan kalam istirja', dia menerima keputusan Allah, dia ridha dengan takdir Allah, kemudian dia ucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, indal musibah, ketika kena musibah, kutiba lahu salasu husalin, maka dicatat bagi orang tadi 3 perkara, minal khair, 3-tiganya berupa kebaikan. Yang pertama, as-salatu minallah, pujian dari Allah. Kita selama ini beranggapan bahwa saya salawat untuk para nabi dan rasul. Ternyata ada selain nabi rasul dapat salawatnya Allah. Siapa itu? Orang mukmin yang sabar ketika kena musibah, yang mengucapkan istirja. Sabar saja nggak cukup, harus ada bukti sabarnya di lidahnya. Sebagaimana orang beriman di hatinya saja nggak cukup, wajib ucapkan syahadat. Tuh. Dia mengatakan saya percaya bahwasanya semua ini begini, ucapkan syahadat, nggak mau, berarti enggak. Dia belum masuk ke dalam Islam, karena iblis pun juga yakin kepada Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Iblis paling tahu itu. Ya. Maka seseorang ini nggak cukup iman dengan hatinya, nggak cukup sabar dengan hatinya, harus ada pernyataan tentang kesabarannya. Pernyataan kesabarannya itu namanya istirja. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka di ayat ini katakan qalu, mereka berkata, idza asabathum musibah, ketika musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus diucapkan. Jangan seperti siapa? Aliran kepercayaan, cukup diingat saja, enggak bisa. Makanya orang sholat itu harus ada kalimat Allahu Akbar di awal sholatnya. Ketika lidahnya enggak bergerak mengucapkan Allahu Akbar, walaupun tangannya bergerak sendakap, maka enggak sah sholatnya. Fatihah dia baca, tapi kalimat pertama Allahu Akbar enggak dia ucapkan, maka dia enggak sholat. Tidak sholat, harus diucapkan. Ya. Itu prosedur syariat. Maka kata Ibnu Abbas, Allah catat bagi hamba tadi, ya kena musibah, dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, oleh Allah diberikan, dicatat 3 kebaikan. Pertama, as-salatu minallah, salawat dari Allah. Warahmah, dapat limpahan rahmat sayangnya Allah. Kalau Allah sudah sayang, akan dibela oleh Allah. Wa tahqiqus sabilil huda, dan kepastian dia mendapatkan jalan hidayah. 3, dapat apa? 1, salawat. Yang kedua, dapat rahmat sayangnya Allah. Yang ketiga, kepastian mendapatkan jalan hidayah. Ini kalau dia sabar dan mengucapkan
istirja. Ini fungsinya ilmu. Dia sabar saja, enggak pernah diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak dapat tiga-tiganya ini. Padahal satu kesempatan emas hadir pada dirinya. Sama dengan orang mengucapkan, kok hanya ngomong saja begitu Pak. Dia enggak pernah berpikir bahwasanya bedanya zina dengan nikah adalah ucapan. Bedanya zina dengan nikah itu ucapan. Satu mengucapkan akad, satunya tidak. Walaupun sama-sama ridho, sama-sama senang, sama-sama bahagia. Enggak ada yang dipaksa. Satunya adalah mengucapkan prosedur syariat, satunya tidak. Satunya terjadi dosa besar, satunya pahala besar. Ini pentingnya ilmu, makanya iman ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang enggak punya ilmu itu Pak, kesempatan emas itu hilang begitu aja. Padahal disodorkan oleh Allah dan dia enggak tahu kalau itu adalah kesempatan mahal, kesempatan emas. Dia enggak tahu bagaimana mengolahnya, bagaimana menyikapinya, enggak tahu. Padahal faktornya hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia enggak ucapkan itu. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, mengamalkan sesuatu kepada Allah. Ini penting ya. Maka kita ngaji itu harus banyak guru. Banyak guru. Imam Syafi'i saja gurunya 100 orang. Dari fan yang tak khusus di bidangnya masing-masing. Guru hadis, lafaz hadisnya, guru bahasa Arabnya khusus, guru rijal hadisnya khusus, guru Qur'annya khusus, guru tafsirnya khusus, guru adabnya khusus, sampai 100 orang pakar semuanya. Itu. Maka wajar kalau kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak pernah mau duduk di kursi selama ada Imam Syafi'i. Baca itu biografinya. Bapak harus punya buku-buku begitu, punya ya. Buku namanya Kehidupan Para Salafus Saleh. Siapa Imam Syafi'i? Kemana jalur ilmunya? Siapa Imam Malik? Bagaimana pengakuan ulama-ulama semasanya terhadap beliau? Bagaimana pengakuan gurunya Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Bagaimana pengakuan Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis terhadap Imam Syafi'i, yang dia mengatakan aku baru paham bagaimana merunut hadis setelah ketemu Imam Syafi'i. Rapi hafalannya itu dalam memahami dalil ketika ketemu Imam Syafi'i. Oh, begini cara mengkaitkan satu hadis dengan hadis yang lain sampai pada kesimpulan hukumnya. Sehingga dalam biografinya itu kalau Imam Syafi'i datang, Imam Ahmad turun, dia duduk di bawah. Pengakuan kepada keilmuan Imam Syafi'i. Ya, begitu pula kita baca biografinya Imam Malik, bagaimana amat sangat haibah menghormat ilmu itu bagaimana, sehingga setingkat gubernur Madinah saja mau menghadap Imam Malik itu gemeteran. Gubernurnya gemeteran saking wibawanya ilmu seorang ulama. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal hafalannya begitu besarnya, sampai hafal berapa 1 juta hadis dalam beberapa riwayat ya. Bayangkan 1 juta hadis, Pak. Kita berapa hadisnya? Dan beliau hafal itu bukan hanya lafadznya, sampai kepada rijalul hadis, kepada semua manusia yang terkait dengan hadis itu hafal. Siapa orangnya, lahir di mana, bapaknya siapa, gurunya siapa, meninggal tahun berapa, hafal semua. Alhamdulillah ya. Jadi kita nggak bisa ngaji ke satu guru, nggak bisa. Orang ngaji ke satu guru itu hanya akan menganggap gurunya paling alim. Akhirnya fanatisme guru. Di luar gurunya udah salah semua. Itu bahaya. Ya. Sikap yang berbahaya sekali dalam agama. Akhirnya agama ini hanya dibatasi oleh keterangan
gurunya. Cuma begitu kita satu manhaj, guru banyak tapi satu manhaj, dan kita yakin gurunya punya alur ke gurunya terus, sehingga ilmu itu bersilsilah, bukan ilmu jalanan. Apa ilmu jalanan itu? Sekedar dengar. Gitu. Sehingga dengar sujud sahwi bacaannya subhanalladzi la yanamu wala ya sudah dipegang teguh tanpa pernah merujuk bagaimana kebenaran riwayat ini gitu. Enggak pernah lagi bertanya pada gurunya. Berhenti sampai di situ. Selesai bab istirja dan doa ketika musibah. Ada 4 hadis? Belum, Pak. Tunggu dulu ya. Kita masuk ke bab berikutnya dulu. Ditahan dulu ya, Pak. Tapi jangan lupa pertanyaannya, Pak Haji. Saya masuk dulu ke bab berikutnya. Istihbabu i'lami qurabatihi wa ashabihi bi mautih. Disunnahkan untuk i'lam, mengumumkan kematian seseorang kepada kerabat dan sahabatnya. Disunahkan. Kata-kata disunnah mesti ada rujukan, ya. Kalau ulama mengatakan disunahkan berarti ada ada sandaran. Enggak mungkin menghukumi sunnah makruh tanpa sandaran. Karena hukum yang 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram adalah produk hukum. Mesti ada sumber hukumnya. Kenapa kok sampai timbul hukum sunnah? Memberitahu istahaddal ulama'u, para ulama menganggap sunnah. I'lama ahlil mayyit, memberitahu keluarga mayit, wa qurabatihi, dan kerabatnya, karibnya, wa asdiqaihi, sahabat-sahabatnya, wa ahli shalah, dan orang-orang yang soleh, bimautih, dengan meninggal dirinya. Para ulama menganggap sunnah memberitahu keluarga jenazah, keluarga mayit, kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang soleh dengan meninggalnya dia itu. Liyakuna lahum ajrul musyarakah fi tajhizihi. Apa fungsinya? Kenapa diberitahu? Agar di balik musibah ini mereka mendapatkan pahala ajrul musyarakah fi tajhizihi, di dalam menyelenggarakan jenazah. Kerabatnya datang, sahabatnya datang, orang-orang soleh datang, untuk apa itu? Memandikannya, mengkafaninya, ya, menyolatkannya, mengantarkan ke kuburan. Dan ini pahala besar. Tuh. 2 qirot. 1 qirot sebesar gunung Uhud. Dan orang tidak akan mendapatkan pahala di balik musibah ini kalau nggak tahu. Maka kemudian sunnah memberitahu mereka. Kalau nggak tahu, nanti mereka kemudian diselenggarakan oleh orang-orang tidak berilmu sebagainya. 5 rawahul jamaah. Nah, ini baru masuk ke dalam keterangan dalilnya. Berdasarkan hadis riwayat jamaah, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'alin nas, Nabi memberitahu manusia, an-Najasyi, tentang raja an-Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari an-Najasyi meninggal dunia. An-Najasyi raja mana? Raja Najasah, Raja An-Najasyi Ethiopia. Dia masuk Islam di negeri kafir. Rasulullah di mana? Di Madinah. Maka ketika pada hari meninggal dunianya, Allah memberitahu tentang wafatnya An-Najasyi. Enggak disolatkan di kampungnya. Wong dia meninggal dunia di negeri kafir. Maka Nabi langsung mengumumkan kepada kaum muslimin, An-Najasyi meninggal dunia, ayo kita ke musholla. Musholla Nabi itu adalah sebuah lapangan
yang digunakan untuk sholat id, sholat jenazah, gitu. Masalah. Dan kemudian dilaksanakan sholat ghaib. Itu awal sholat ghaib. Ketika meninggalnya An-Najasyi, Nabi mengumumkan agar haknya akan tertunaikan dan kaum muslimin mendapatkan pahala dari musibah ini. Satu, ya. Ini hadis riwayat jamaah, semua ahli hadis meriwayatkan tentang ini. Wa kharajahum ilal musalla, dan Nabi mengajak kaum muslimin keluar menuju musalla. Fasaffa ashabahu, Nabi membuat saf sahabatnya. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan Nabi takbir 4 kali, sehingga salat jenazah 4 kali takbir. Rawahu Ahmad wal Bukhari, tadi itu adalah riwayat jamaah. Sekarang warawa Ahmad wal Bukhari, Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan an Anas daripada Anas. Ini Ahmad Imam Bukhari meriwayatkan daripada sahabat Anas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan, Nabi mengumumkan tentang Zaid, wa Ja'far dan Ja'far, wa bana Rawahah dan Abdullah bin Rawahah, qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum kabar mereka sampai kepada kaum muslimin, Nabi telah memberitahu dulu bahwasanya Ja'far, kemudian siapa? Ja'far, Zaid, ya Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, mereka gugur. Gugur perang apa ini? Gugur perang Uhud. Ja'far, bukan, di perang Mu'tah. Ya. Dari pertama kali yang dekat sebagai panglima perang adalah Zaid. Zaid gugur. Ya, tangannya ketebas. Tangan kanannya dipegang dengan tangan, ketebas tangan kirinya, dirangkul dengan dadanya. Ketebas. Ya, sampai dia gugur direbut oleh Ja'far. Jangan sampai bendera Rasulullah jatuh, direbut. Ja'far pun kemudian gugur, direbut oleh Abdullah bin Rawahah. Itu. Jangan sampai jatuh itu bendera. Dia pun juga gugur. Dan Nabi mengumumkan gugurnya 3 sahabat ini sebelum kabar dari orang-orang lain sudah sampai kepada kaum muslimin. Berarti Nabi mengabarkan kematian sahabat pada kaum muslimin. Ya. Begitu. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, la ba'sa bi an yu'lima ar-rajulu qarabatahu, tidak apa-apa seseorang ini memberitahu kerabatnya, wa ikhwanahu, dan saudara-saudaranya, bi mautis syakhsi, tentang meninggalnya seseorang, enggak ada larangan. Wa qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, balagani an Malik bin Anas, sampai kepadaku berita daripada Malik bin Anas, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ini perkataan Imam Malik, la uhibbu siyaha, aku tidak suka ada suara teriak-teriak, limautir rajuli, karena meninggalnya seseorang, ala abwabil masajid, yang di pintu-pintu masjid. Nah, zaman dahulu itu orang ini kadang-kadang pada waktu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, suasananya kan sama dengan Jumatan. Sehingga ketika meninggal dunia, ada orang-orang yang sengaja di pintu-pintu masjid teriak-teriak, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, begini. Kata Imam Malik, yang begitu aku tak suka. Teriak-teriak mengumumkan meninggalnya seseorang. Kata Imam Malik, ya, yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Walau waqifa ala hilakil masajid, andaikan dia itu hanya berdiri di samping masjid, fa'alamun nasa bimautih, kan dia sampaikan para manusia, saudara-saudara si fulan meninggal dunia, lam yakun bihi ba'sun, enggak apa-apa kalau begini, enggak pakai teriak-teriakan, ya, enggak pakai tangis-tangisan, ya. Itu kita duka biasa yang apa kesannya itu enggak didramatisir begitu. Wa amma ma rawahu Ahmad wa Tirmidzi, adapun hadis Ahmad yang Tirmidzi, wa hasanahu, yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, an Hudzaifah, daripada Hudzaifah, qala, berkata Hudzaifah, idza muttu, jika aku mati, kata Hudzaifah, jika aku meninggal dunia, fala tu'dinni bihi ahadan, jangan kamu beritahu siapapun juga. Ini Hudzaifah bicara ke istrinya.
Wahai istriku, jika aku mati, jika meninggal dunia, jangan beritahu siapapun juga. Fa inni akhafu an yakuna na'yan, aku khawatir itu bernama na'yan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang na'yu itu. Fa innahu mahmulun 'ala an-na'yi alladhi kanat al-jahiliyah taf'alu. Kemudian diterangkan oleh para ulama, ini perkataan Hudzaifah ini terkait dengan an-na'yu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Apa itu? Wa kanat adatuhum, adalah adat mereka orang jahiliyah dulu, idza mata minhum syarifun, ketika ada orang mulia meninggal dunia, ba'atsu raqiban ilal qabail, maka mereka mengutus orang-orang naik kuda kepada kabilah-kabilah. Pada kaum diutus ke sana, diutus ke sana. Untuk memberitakan apa? Menyampaikan meninggalnya orang yang mulia tadi. Yaqulu, beria sambil mengucapkan, ni'ai fulanan ay halakatil arab bimalakil fulan. Celaka orang Arab, celaka orang Arab, celaka sekarang orang Arab. Kenapa? Telah meninggal si fulan dan si fulan. Itu. Wa yashabu dzalika dhahidun wa bukun, kemudian diiringi dengan tangisan dan teriakan-teriakan. Ini na'yu yang dilarang di zaman jahiliyah. Bukan mengabarkan seperti Nabi mengabarkan meninggalnya siapa? Najasyi. Seperti Nabi mengabarkan meninggalnya Ja'far, Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Kalau itu surat mengumumkannya enggak apa-apa, asalkan yang disertai dengan ratapan-ratapan, teriakan-teriakan dan sebagainya. Itu. Jadi sunnah menyampaikan, mengumumkan kematian ini asalkan jangan disertai dengan apa itu ribut-ribut, teriakan-teriakan dan sebagainya, ya, ratapan-ratapan. Untuk apa? Agar orang-orang soleh bisa ngurus jenazahnya. Tuh, kemudian kerabatnya juga bisa menyelenggarakan jenazahnya. Yang ngurus jenazah ini pahalanya besar, Ya. Satu hal yang terjadi di kita ini adalah kita kalau ada jenazah meninggal dunia, kebiasaan kita menunggu di masjid, ya. Itu sebenarnya hal yang salah. Karena itu sunnahnya mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ke tempat sholat, terus mengantarkan jenazah ke pemakaman. Bukan menunggu, tapi mengiringi. Ya. Nah, kita kebanyakan menunggu jenazah di tempat sholat di sini, jenazahnya di rumah, mestinya kita kumpulnya di rumah, terus baru ngiringi jenazah, bukan menunggu jenazah di masjid. Yang pahalanya 1 qirat itu begitu. Kalau sampai ngantar ke kuburan, kena 1 qirat lagi, sehingga mendapatkan 2 qirat. Ya, barangkali ada pertanyaan Pak Haji tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang lain. Iya, orang siapapun juga yang merasa dia menjadi musibah pada dirinya. Orang Islam tentu musibah bagi kaum muslimin yang lain. Karena kekuatan Islam menjadi berkurang, ya. Amalnya illa min salas. Iya, anak soleh. Karena soleh itu salah satunya bersedekah untuk orang tuanya. Iya, jadi idza matal insan, kalau meninggal dunia, yang sahih itu kalimatnya adalah idza matal insan. Itu hadis yang sahih. Idza matal insan. Selama ini kita dengar idza mata ibnu Adam, ya. Ketika meninggal ibnu Adam, in qata amalu, putus amalnya illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Pertama, sedekahtin jariyatun, sedekah yang bersangkutan, sedekahnya yang bersangkutan, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersangkutan, au waladin sholihin yad'ulah, doa anak soleh yang
doakan dari jalur dirinya. Sedekah jalur dirinya. Ilmu manfaat jalur dirinya. Anak soleh jalur di luar jalur dirinya bisa. Doa kaum muslimin. Kalau kita kemudian datang ke kubur, assalamualaikum ahlal kubur, darul qaumil mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahikun. Itu bukan jalur dirinya, jalur luar dari kaum muslimin. Khatib, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jalur luar yang nyolati jenazah. Allahumma doa takbir ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana walau. Ini jalur luar, bukan jalur dirinya. Yang dikatakan Nabi, idza matal insan, kalau mati manusia, mati Samsul, in qata amalu amala Samsul, hilang. Samsul enggak bisa ngajar lagi, enggak bisa baca Quran lagi, enggak bisa salat jamaah lagi, udah putus nih Samsulnya. Kecuali kalau Samsul punya 3 hal. Sedekah jariyah, jalan terus dari amal saya. Kalau ilmu bermanfaat di jalur saya. Kalau saya punya anak soleh yang mendoakan dari jalur saya. Ini yang putus itu amal saya, bukan amal orang lain. Amal orang lain datang ke kuburan, assalamualaikum ahlat diyar, kau berdoa. Termasuk sedekah tadi Pak Haji. Ya, sedekah tadi termasuk Nabi ketika kemudian membelah tangkai kurma itu diletakkan ya. Walaupun ulama mengatakan di khususnya Rasulullah, tapi ternyata salafus saleh ada yang beranggapan ini bukan khususnya Rasulullah, sehingga beberapa salafus saleh mengikuti itu, yang kemudian sekarang itu menjadi kembang itu. Ada dalilnya itu kalau mau diniatkan ke sana, asalkan jangan sampai ngikutin tradisi aja. Kalau ikuti kepada jalurnya ada ya. Tuh, apa lagi? Orang kita memperbanyak salat ketika salat jenazah. Ya, badal haji termasuk di dalamnya. Walaupun dia tidak mendoakan, tapi dari badalnya bisa. Itu ada hadis khusus. Ketika ada seorang laki-laki pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku mau haji. Tuh, jadi begini, ya Rasulullah, saya punya seekor sapi gemuk. Bolehkah saya potong sapi itu, saya bagi-bagikan dagingnya untuk almarhum orang tuaku yang meninggal dunia? Ya, kata Nabi. Berarti sedekah ini jalur sedekah anak. Yang sedekah itu adalah orang lain, tapi diniatkan untuk yang meninggal dunia. Ini sepakat para ulama, kesimpulan hukumnya iya. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, sebelumnya dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau saya hajikan, boleh enggak? Nabi balik bertanya, apakah kamu sudah haji? Belum ya Nabi. Hajilah kamu tahun ini, hajikan ayahmu tahun depan. Timbul hukum ibadah haji hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang sudah haji. Enggak bisa badal haji kalau yang badali belum haji. Tuh. Yang paling sepakat para ulama adalah badal haji dikerjakan oleh anaknya. Itu enggak ada khilaf. Tapi orang lain boleh. Itu. Di sini tidak mengandung sepengertian harus anak. Karena yang kebetulan bertanya saja adalah anaknya, maka Nabi begitu. Sehingga poinnya di sini, ibrahnya adalah batasan pembicaraannya adalah apakah kamu sudah haji, bukan apakah karena anaknya, bukan. Sehingga itu jadi fokus kesimpulannya, kalau yang membatalkan haji itu adalah yang sudah haji, sah. Kalau belum. Itu pokok pembicaraannya, bukan karena anaknya. Karena anaknya yang bertanya, bahkan Nabi bertanya, apakah kamu sudah haji? Nabi enggak mengatakan enggak bisa dikerjakan kecuali anak, enggak begitu. Jadi boleh oleh siapa saja. Jumhur ulama sebenarnya mengatakan harus anak. Ini khilaf dalam mengambil kesimpulan tentang apakah harus anak, begitu. Begitu Pak Haji. Jadi jalurnya bisa, dari jalur dirinya hanya 3. Di jalur orang lain bisa banyak. Termasuk salam tadi, ya. Membayarkan hutang. Bisa orang lain. Ini si fulan meninggal dunia, enggak punya uang untuk bayar hutang. Kata sahabatnya, aku yang bayar. Bisa. Berarti orang lain beramal untuk yang meninggal dunia. Seperti Abu Darda, kata orang meninggal dunia, kemudian kata Nabi,
Ini orang punya hutang. Iya ya Rasulullah. Nabi meninggalkan dia. Kata Nabi, sholati saudaramu. Aku nggak mau nyolati karena dia punya hutang. Aku yang nanggung ya Rasulullah. Balik lagi Nabi. Tuh. Ketika Islam dalam kajian kita yang lalu, yang kemarin kan, pada yang lalu, sampai kemudian Islam terbuka, uangnya banyak, betul mal, maka kata Nabi, siapapun orang Muslim yang meninggal dunia punya hutang, dia dibayar dari harta betul mal. Begitu. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat. Betul hati. Iya, kemudian disalurkan lagi di tempat yang lain. Iya. Allah SWT. Ya, sama-sama. Yang pertama saya pending dulu jawabannya. Tuh. Karena ini ada banyak qaul di situ. Saya pending dulu. Adapun yang kedua, umroh tidak jadi syarat untuk haji. Tapi setiap orang haji pasti umroh. Tidak ada orang haji tanpa umroh. Karena wa atimul hajja wal umrata lillah, wa atimmu, sempurnakan oleh kalian al hajjah, haji, wal umrata lillah, dan umrah karena Allah. Masalahnya adalah ketika itu kemudian umrah dulu baru haji, namanya tamattu. Ya. Kemudian kalau kemudian haji dulu baru umrah, namanya qiran. Kalau satu perbuatan dengan dua niat, haji umrah namanya tadi ifrad, ini qiran bersama-sama. Kalau haji dan umrah sekaligus satu kerjaan dua niat, qiran. Kalau ifrad adalah haji dulu baru umrah. Jadi tidak ada haji tanpa umrah. Jadi haji dan umrah jadi satu. Jadi satu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hanya teknisnya bisa umrah dulu baru haji, atau haji dulu baru umroh, atau berbarengan sekaligus. Itu. Ya, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ya, udah masuk? Apa itu? Innalillahi, ya berbarengan. Barang siapa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi, kemudian dia berdoa gitu kan. Iya, pokoknya ucapkan aja, kan balasan itu gak mesti harus manusia juga. Keridhaan Allah misalnya kan, ya rahmat dan keridhaan Allah. Iya, ya gak apa-apa kalau itu merupakan musibah bagi dirinya. Apa saja yang anda musibah? Musibah itu satu orang yang lain kan beda-beda. Ya, ada dulu Pak, saya di kampung itu ada orang sapinya mati, dia nangis. Saya tertawa ketika saya kecil itu. Kok sapi mati ditangisin? Belakangan saya besar mengerti, ternyata itu ada nilai ekonominya itu. Dia sapinya mati kehilangan harta. Ketika saya masih kecil dulu, saya betul SD, ada tetangga agak jauh begitu. Sapinya mati nangis sesenggukan, saya ketawa. Kok orang itu sapinya mati nangis, kita tahu orang meninggal mati nangis. Belakangan, iya itu satu-satunya sapinya. Ya sama dengan orang kehilangan kayak simpanan hartanya itu. Allah a'lam bishawab. Iya, ketika hentakan pertama. Kalau sudah berapa hari udah ngerti ya sudah nggak ada artinya kalimat istirja itu. Ketika dalam pukulan pertama.
Pas musibah kena lagi sedih-sedihnya, yang terlontar kesadaran mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.